Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, pembelajaran 2. Pada subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Nilai-nilai Pancasila, sila pertama dan kedua. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan ideologi negara. Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia. Dan nilai-nilai ini yang menjadi landasan dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Silakan diperhatikan. Ini ada gambar tentang tempat ibadah. Kira-kira kalau gambarnya seperti ini mencerminkan sila berapa ya? Ya, sila pertama yang berbunyi sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi gambar yang tadi adalah contoh perilaku mengamalkan sila Pancasila, sila pertama. Sikap saling menghormati dan toleransi perlu kita terapkan agar kehidupan beragama menjadi tentram dan damai. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah sebagai berikut. Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwa adanya Tuhan dan adanya sifat-sifat Tuhan yang maha sempurna. Yang kedua, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Takwa artinya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda. Bayangkan jika kita tidak saling menghormati dan tidak saling toleransi, apa yang akan terjadi? Ya, di antara agama satu dengan agama lain itu pasti akan memunculkan sebuah perselisihan karena tidak saling menghormati. Yang keempat adalah kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Jadi setiap agama itu memiliki kebebasan dalam menjalankan agama mereka. Begitu juga sebaliknya, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk ikut serta beribadah di agama kita atau untuk ikut masuk ke agama kita. Selanjutnya, lalu bagaimana dengan kandungan nilai sila kedua Pancasila? Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung pengertian bahwa masyarakat Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan sama kewajibannya. Dengan demikian, sila kedua Pancasila mengandung nilai yang pertama, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Harkat di sini itu adalah derajat dari kemanusiaan, derajat kemuliaan kemanusiaan. Martabat adalah harga diri dari manusia. Yang kedua, mengakui persamaan derajat. Jadi setiap manusia itu derajatnya sama. Tidak ada yang hina, tidak ada dia yang paling baik, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengakui adanya persamaan derajat. Yang ketiga, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya adalah kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai tentang saling menolong, saling memberi,
saling mengasihi dan saling menyayangi, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Apa itu tenggang rasa? Yaitu suatu sikap dalam ucapan atau perbuatan untuk menghargai dan untuk menghormati. Next. Oke, kita masuk ke materi patung Nusantara dari Tanah Liat. Ini muatan dari seni ya. Contoh patung Nusantara yang dihasilkan di sentra UKM Kasongan. Nah, ini adalah gambar patung Guci, dan ini dari Tanah Liat. Hasil kerajinan gerabah Kasongan pada umumnya itu adalah Guci, patung Simbah, patung Loro Blonyo, kerajinan air mancur, dan lain sebagainya. Oke, next. Selanjutnya, ini ada patung dari patung Simbah. Ini ada Simbah yang lagi duduk ya. Simbah itu nenek ya. Lalu yang bawah ini ada patung Loro Blonyo. Ini ada sepasang suami dan istri. Selanjutnya, nah, ini ada patung Guci. Kalau patung Guci yang di sini ini belum diukir dan belum diwarnai seperti pada gambar sebelumnya. Kalau yang bawah ini juga sama ya kayak yang tadi, yaitu patung Loro Blonyo. Jadi, patung yang ada di sini ini adalah patung yang terbuat dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak maupun ukir. Bahan yang digunakan untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya berupa tanah liat plastis. Jadi dia tidak terlalu lembek, dia juga tidak terlalu kering. Dalam pembuatan patung tidak boleh menggunakan tanah liat yang terlalu lembek. Kenapa? Karena akan lebih sulit untuk memperoleh bentuk yang tepat, yang rapi dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan sehingga sulit untuk diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Oke. Pembelajaran hari ini tentang sila pertama dan sila kedua dan patung Nusantara dari Tanah Liat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar daring di rumah ya anak-anak.